1 dari Prodi Akuntansi semester 2. Adapun maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali atau membahas kembali terkait dengan materi yang sudah saya terima selama pertemuan di semester 2. Adapun materinya ialah terkait dengan sejarah komputer, apa itu Windows, lalu kemudian fungsi kontrol A hingga Z, dan kemudian apa itu Mendeley, lalu kemudian ada Microsoft Word, dan yang terakhir Microsoft Office. Sebelum saya masuk ke materi pertama, di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan atau menjelaskan terkait dengan apa sih komputer itu. Nah, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika atau matematika itu sendiri. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen yang satu dengan komponen yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Di sini pertama saya akan membahas terkait dengan sejarah komputer terlebih dahulu. Nah, pada tahun berapa sih komputer itu ditemukan dan siapa penemu pertama komputer? Lalu kemudian bagaimana perkembangan komputer dari masa ke masa? Nah, jadi komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 atau pada abad ke-19 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles. Nah, jadi teman-teman, awal mulanya Charles itu bermaksud menciptakan mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Nah, mesin itu sendiri ia beri nama Difference Engine Zero. Difference Engine Zero ini sangat berbeda dari komputer-komputer modern yang beredar pada saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin Difference Engine Zero tersebut sama seperti komputer modern saat ini, yaitu mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Lalu, hingga pada 1980, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu berhasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Nah, berkat inovasi tersebut, Hollerith menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer yang disebut IBM. Lalu kemudian pada tahun 1930 komputer digital pertama dikembangkan oleh Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Nah, ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine, termaksud sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Kemudian, komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Kemudian pada tahun 1936 di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit pelat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Nah, kemudian model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua. Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Nah, selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau disingkat ENIAC.
Baiklah teman-teman, selanjutnya saya masuk ke materi kedua, yaitu Windows. Apa itu Windows? Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Kita dapat menggunakan komputer dengan melalui sistem operasi. Windows mayoritas yang sudah dibundling pada komputer baru sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Dan aplikasi Windows itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada beberapa dari aplikasi Windows itu sendiri. Pertama, ada Microsoft Teams, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada Outlook, ada OneNote, dan ada OneDrive. Sekarang adalah pemaparan terakhir dari materi Windows. Nah, adapun yang terakhir ini adalah terkait dengan 14 versi sejarah Windows itu sendiri dari awal hingga sekarang yang kita gunakan. Nah, adapun Windows pertama adalah 1.0, yaitu Windows versi pertama dari sistem operasi Windows yang diluncurkan pada 20 November 1985. Sistem operasi ini memiliki antarmuka pengguna yang sederhana dan mampu menjalankan beberapa program aplikasi pada saat yang bersamaan. Kemudian yang kedua ada Windows 2.0. Diluncurkan pada bulan Desember 1987, versi ini menambahkan dukungan untuk aplikasi baru dan kemampuan tampilan grafis yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada Windows 3.0. Diluncurkan pada bulan Mei 1990. Versi ini memiliki tampilan antarmuka pengguna yang baru dan menambahkan dukungan untuk program Windows yang lebih banyak. Windows 3.0 juga sangat diminati pada saat itu dan paling populer. Kemudian yang keempat ada Windows 95. Windows 95 dirilis pada bulan Agustus tahun 1995. Nah, versi ini menampilkan banyak perubahan penting termaksud antarmuka pengguna yang baru dan dukungan untuk internet. Kemudian yang kelima ada Windows 98 dirilis pada bulan Juni 1998. Nah, versi ini menambahkan fitur baru seperti dukungan untuk USB dan kemampuan plug and play yang lebih baik. Lalu ada Windows 2000, Windowsnya Gen Z nih. Windows 2000 dirilis pada bulan Februari tahun 2000. Versi ini menambahkan dukungan untuk teknologi baru seperti USB 2.0 dan FireWire. Kemudian yang ketujuh ada Windows XP 2001. Windows XP dirilis pada bulan Oktober 2001. Nah, versi ini menampilkan antarmuka pengguna yang baru dan menjadi salah satu versi Windows yang paling populer dan banyak digunakan. Lalu yang kedelapan ada Windows Vista 2006. Nah, Windows Vista 2006 ini dirilis pada bulan Januari tahun 2007. Versi ini menampilkan tampilan antarmuka pengguna yang baru dan sejumlah fitur baru seperti dukungan untuk DirectX 10. Kemudian Windows 7 2009. Nah, Windows 7 dirilis pada bulan Oktober 2009. Versi ini menampilkan antarmuka pengguna yang lebih sederhana dan banyak fitur baru seperti dukungan untuk multi-touch. Nah, yang ke-10 ada Windows 8. Windows 8 dirilis pada bulan Oktober 2012. Versi ini menampilkan antarmuka pengguna yang baru yang dirancang khusus untuk perangkat layar sentuh dan banyak fitur baru seperti dukungan untuk NFC. Kemudian yang ke-11 ada Windows 8.1. Windows 8.1 dirilis pada bulan Oktober 2013. Versi ini menambahkan fitur baru seperti antarmuka pengguna yang diperbarui dan kemampuan multitasking yang lebih baik. Kemudian ada Windows 10 2015. Windows 10 adalah salah satu sistem operasi terbaru dari Microsoft, dirilis pada tahun 2015. Windows 10 memiliki berbagai fitur baru yang membuatnya lebih user-friendly dan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan pendahulunya seperti Windows 8. Nah, yang terakhir ada Windows 11. Windows 2021 ini mengeluarkan versi terbaru Windows pada tanggal 5 Oktober 2021. Windows 11 menyajikan inovasi
pada menu Start yang diposisikan di tengah dan didesain untuk mempermudah kegiatan multitasking. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses aplikasi Android pada PC dan laptop dengan Windows 11. Sekian untuk pemaparan materi dari Windows. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu terkait dari fungsi kontrol A hingga kontrol Z. Nah, pertama di sini ada kontrol A. Kontrol A untuk memblok semua, kontrol B untuk memberikan efek bold pada tulisan, kemudian kontrol C untuk mengcopy, kontrol D untuk memilih font, kemudian kontrol E untuk rata tengah, kontrol F untuk mencari karakter, kontrol G untuk go to, kontrol H untuk menggantikan teks dengan teks lain atau mengganti dengan format lain, kontrol I untuk memberikan efek miring pada tulisan, kemudian kontrol J untuk membuat tulisan dengan rata kanan atau rata kiri, kemudian kontrol K untuk membuat hyperlink, kemudian kontrol E untuk membuat tulisan menjadi rata kiri, kemudian kontrol M untuk memberikan identitas paragraf dari kiri. Nah, untuk kontrol N sendiri untuk membuka jendela baru atau file baru, kontrol O untuk membuka file baru, kontrol P untuk mencetak atau untuk memprint. Nah, kemudian kontrol Q untuk mengubah gaya tulisan atau paragraf menjadi normal. Nah, kemudian kontrol R untuk membuat rata kanan pada tulisan, kontrol S untuk menyimpan, kontrol T untuk membuat hedging ident, kemudian kontrol U untuk memberikan garis bawah pada tulisan, kontrol V untuk mengcopy, kontrol W untuk menutup Word, kemudian kontrol X untuk memotong tulisan yang sudah diblok, kemudian kontrol Y untuk mengembalikan sesudahnya atau redo, kemudian kontrol J yang terakhir mengembalikan yang sebelumnya. Itu saja, terima kasih. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu tentang Mendeley. Nah, apa itu Mendeley dan buat apa? Mari kita bahas sama-sama. Jadi, Mendeley adalah program yang berbasiskan desktop dan web yang digunakan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, menemukan data penelitian, dan berkolaborasi secara online. Program menggabungkan antara desktop dan aplikasi manajemen PDF dan referensi yang tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Lalu kemudian apa sih kegunaan aplikasi Mendeley? Nah, Mendeley adalah salah satu aplikasi software yang digunakan dalam pembuatan sitasi dan daftar pustaka. Dengan menggunakan Mendeley, kita akan lebih mudah untuk mengambil sumber dan isi tulisan dari sumber pustaka, baik secara manual maupun secara otomatis. Lalu, apakah Mendeley wajib? Nah, Mendeley merupakan salah satu aplikasi wajib untuk para akademisi, khususnya untuk dosen dan mahasiswa yang sedang menulis artikel ilmiah, jurnal, ataupun skripsi dan tesis. Nah, sebelum masuk ke materi terakhir, sekarang kita masuk ke materi kelima, yaitu Microsoft Word. Nah, apa pengertian dan fungsi dari Microsoft Word? Nah, Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini apa sih fungsi dari Microsoft Word? Nah, ada beberapa poin fungsi dari Microsoft Word itu sendiri, yaitu pertama untuk pembuatan atau pengeditan dokumen, yang kedua ada memformat dan menyimpan dokumen, lalu ada mencetak dokumen, kemudian juga bisa sebagai alat kolaborasi, juga bisa untuk layout dokumen, bisa mendesain dengan template yang disediakan, juga bisa membaca dokumen, dan yang terakhir bisa mereview dokumen.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi Microsoft Office. Nah, apa yang dimaksud dengan Microsoft Office? Microsoft Office adalah serangkaian aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas penggunanya dalam bekerja. Di dalam Microsoft Office juga terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan secara terpisah, yaitu seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, dan hingga Microsoft Access. Kemudian, apa pekerjaan Microsoft Office? Nah, pekerjaan Microsoft Office dapat membuat dokumen, mengedit dokumen yang berisi tulisan dan gambar, kemudian menyusun data di spreadsheet, kemudian serta membuat presentasi ataupun desain. Nah, kemudian di sini apa sih fungsi utama dari aplikasi Microsoft Office? Apalagi di dunia pendidikan seperti kita mahasiswa-mahasiswa yang sering sekali kesulitan dalam membuat presentasi, menyimpan data, mengirim email, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang saya sebutkan barusan, fungsi utama dari Microsoft Office adalah mengolah dan menghasilkan data, membuat surat, membuat slide presentasi, kemudian menyimpan data, dan juga bisa digunakan untuk mengirim email. Baiklah, poin terakhir untuk materi Microsoft Office ialah penggunaan dan pengetahuan tentang Microsoft Office tentu saja sangat berguna hampir di seluruh aspek, khususnya di dalam lingkungan kerja dan dalam lingkungan pendidikan, seperti misalnya dalam membuat surat, proposal, laporan, presentasi, analisa data, atau data entry dan sebagainya, sehingga dapat digunakan dan sangat membantu bagi para penggunanya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada artikulasi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.